A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadli man alima wa 'allama. Bermula ini itu bab pada menyatakan kelebihan siman yang berilmu dan beramal ia. Hadis yang ke-20 sekurang. An Abi Musa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala masalu ma ba'asanillahu bihi minal huda wal ilmi kamasalil ghaisi al kathiri asaban ardan fakana minha naqiyatan qabilatil ma'a fa ambatatil kala'a wal ushbal kathira wa kanas minha ajadibu amsakatil ma'a fanafa'allahu biha an-nasa fasharibu wa saqaw wa dhara'u wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'atun la tumsiku ma'an wa la tusbitu kalaan fadhalika masalu ma faquha fi dinillahi wa nafa'ahu ma ba'asanillahu bihi fa'alima wa 'allama wa masalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula ini itu bab kelebihan orang yang berilmu dan orang yang mengajarkan ilmu. Jadi nyo kata tamong getanyo ke dalam hadis yang menjelaskan tentang kelebihan orang yang berilmu dan kelebihan orang yang mengajarkan ilmu dan kelebihan orang yang berilmu dan mengajarkan dan kelebihan orang yang hanya berilmu mentang tidak mengajarkan. Jadi kitanya manusianya na kelebihan mengenai tentang masalah ilmu na dua kategori. Kitanya berilmu yang satu kelebihan, kemudian kita itu mampu mengajarkan ilmu, itu kelebihan yang lain. Makanya sedera orang yang berilmu kemudian genyan ajarkan dalam orang lain ilmunya dan orang lain dapat mengambil manfaat dari ilmu tersebut, maka nyo kelebihan yang sempurna. Sedangkan na orang itu dia itu hanya punya kelebihan dia itu berilmu tapi tidak mampu untuk mengajarkan orang lain, dia itu hanya untuk mengamalkan untuk diri sendiri. Maka untuk lebih jelas takalan ukur di dalam hadis. Hadis yang ke-20 sekurang. Nyo ingat nyo penting datang. An Abi Musa, sebuah hadis yang gecok daripada Abi Musa. Abi Musa gecok langsung bak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda ianya Nabi. Nekun le Nabi, masalu ma ba'asanillahu bihi minal huda wal ilmi. Bermula perumpamaan barang yang geutus akan daku oleh Allah bihi dengannya barang minal huda daripada petunjuk wal ilmi dan daripada ilmu kama salil ghaisil kasir itu sama seperti perumpamaan hujan yang lebat. Makna kasir hujan yang deras ataupun hujan yang lebat. Asaba ardan yang menimpa ianya hujan ardan akan bumi. Fakana minha maka ada ianya hujan kemudian fakana minha naqiyatan maka adalah minha daripadanya bumi sebahagian daripadanya bumi naqiyatan itu yang
menyokun getanya nakiyahnya beruah, gembur. Itu yang gembur. Qabilatil ma'i, yang menerima ianya bumi akan air. Fa'ambatatil kala'a, kemudian menumbuhkan ianya bumi akan tumbuhan, wal usbal kasir, dan akan rumput yang banyak, dan akan rumputan yang banyak. Dia tabung makna 3 je. Enggak mengat dah surah. Wakanas, dan adalah minha, daripadanya bumi, ajadibu, itu bumi yang tandus. Itu bumi yang tandus. Amsakatil ma'a, yang menahan ianya bumi akan air. Fanafa'allahu biha, kemudian memberi manfaat oleh Allah Ta'ala biha, dengannya bumi, an-nasa, akan manusia. Ataupun nyan tapua ba'air. Ba'air lebih cocok je. Berarti mana? Wakanas minha, dan ada ianya air, minha, daripadanya bumi, sebahagian daripadanya bumi, itu yang tandus. Berarti buminya yang tandus. Amsakatil ma'a, yang menahan ianya bumi akan air. Fanafa'allahu biha, kemudian memberi manfaat oleh Allah biha, dengannya air akan manusia. Berarti maksud jihno dengannya bumi yang kaitan akan manusia. Fasyaribu, kemudian minum oleh mereka itu manusia. Wasaqau, dan mendurus oleh mereka itu manusia. Makna mendurus berarti bi'ilmu lah. Faham kan? Wazara'u, dan bercocok tanam oleh mereka itu manusia. Wa asaba minha, dan menimpa ianya air hujan, minha, daripadanya bumi, akan ta'ifatan ukhra, akan satu golongan bumi yang lain. Mana bumi hino tanah, akan golongan bumi yang lain. Innama, hanya saja, dianya kelompok yang lain, qi'anon, itu tanah yang licin ataupun bumi yang licin. La tumsiku ma'an, yang tidak menahan ianya bumi akan air, wala tumbitu kalaan, dan tidak menumbuhkan ianya bumi akan tumbuhan. Fadzalika, maka bermula demikian, masalu ma faquha fid dinillah. Maka bermula demikian, itu perumpamaan siman yang memberi paham ataupun yang memahami ia nyaman ataupun yang mendapatkan ilmu ia nyaman fi dinillah, dalam agama. Min man benar maksudnya. Fadzalika, maka bermula demikian, itu perumpamaan siman yang faqih, yang mendapat kepahaman ia nyaman fi dinillah, pada agama Allah, pada agama Allah. Wa nafa'ahu, dan memberi manfaat, mendapatkan manfaat akan nyaman, ma ba'asanillahu, oleh barang yang telah mengutus akan daku oleh Allah, bihi, dengannya barang. Fa'alima, maka berilmu ia nyaman. Wa'allama, dan mengajarkan ia nyaman. Wa masalu man lam yarfa' bidzalika ra'san, dan perumpamaan siman yang tidak mengangkat ia nyaman dengan demikian ra'san, akan kepala, walam yakbal hudallah, dan tidak menerima ia nyaman akan petunjuk Allah, petunjuk yang alladzi ursiltu bihi, yang diutuskan akan daku, bihi, dengannya petunjuk, bihi, dengannya petunjuk. Nyo simak bupah iban mufhum di. Malamnya getanya kata bet tentang hadis kelebihan orang yang berilmu dan orang yang mengajarkan ilmu. Sebuah hadis riwayat daripada Abi Musa
Yang ni cok bak Nabi sallallahu alaihi wasallam nekel le Nabi. Umpama putunyok dan ilmu yang geutus le Allah baklong. Nampak? Perumpamaan petunjuk dan ilmu ya, yang gejok le Allah baklong untuk guyujuk kepada manusia sekalian alam. Nyo sama lagi ujian yang lebat. Nampak? Allah Ta'ala mengutuskan Nabi Muhammad untuk memberi petunjuk kepada manusia, untuk memberi ilmu kepada manusia. Maka dipegah oleh Nabi, umpama petunjuk dan ilmu yang diutuskan oleh Allah untuk membawa petunjuk dan ilmunya kepada manusia, nyo sama lagi ujian yang cukup lebat. Berarti ilmu dan petunjuk yang gujuk oleh Allah bak Nabi Muhammad untuk disampaikan bak katanya, nyan ilmu dengan petunjuk nyan sama lagi ujian yang cukup lebat. Yang mana ujian yang cukup lebat tersebut jatuh kepada permukaan bumi, itulah tanah. Red bak tanah. Berarti lagi ujian yang cukup lebat red atas tanah. Lagi nyan perumpamaan petunjuk dan ilmu yang dimai oleh Nabi kepada manusia. Maka akibat, maka nalah sebahagian daripada bumi ataupun tanahnya adalah tanah yang keruh, tanah yang gembur, tanah yang berawa mereka kata ya kan? Tanah yang lagi contoh mesti lamblang, ya kan? Lamblang tanah yang kacerah-cerah. Kacerah-cerah yang kena kiatan. Maka sebahagian tanah yang naqiyah, tanah yang gembur. Angwate ujian yang cukup lebat ati tanahnya, nyan tanah tersebut diterima ia, diserap ia mandum, ia ujian mandum diserap ke dalam tanah. Hana mubatut yang tinggal di atas permukaan tanah mandum diserap ke dalam uyup. Kemudian awate tanah tersebut kali serap air, maka getanya tanam tumbuh-tumbuhan hinan sehingga berarti tanah tersebut menjadi subur, dia itu dapat menumbuhkan tumbuhan. Begitu juga berarti awate tanahnya kai serap ia bunuh, dia itu menjadi subur, dia itu dapat menumbuhkan rumput yang cukup banyak. Nyan lagi nyan perumpamaan yang pertama. Berarti ujian yang cukup lebat. Rod bak tanahnya tanah beru, israf ia mandum, kemudian berarti kana bunuh kana ia dalam tanah dapat berarti menumbuhkan tumbuhan awate tak pula bak kaya itimo, tak pula pada itimo. Kemudian awate kalagayan berarti juga nalung nyo cukup jai kaitimo sama dengan bermanfaat ile. Kata apa? Kemudian juga bahagian daripada tanah yang mana tanahnya ajadib. Pemana tanahnya ajadib tandus. Tanah keruh jit. Tanah keruh yang kato. Yang kato. To datat kata no. To datat tandus. Amsa katilma yang mana tanahnya awate rod ia berarti ada tanah yang tandus itun ia. Pemana itun ia? Hanai tamong gede dalam ia. Kibanti tergenang air berarti di water tanah tersebut. Maka le raya tetekala kita na waduk berarti otai tojen berarti tertampung air pada waduk itu. Maka ini adalah tanah ajadib yang umpamakan lagi gejo ilmu dan petunjuk, iaitu umpama manusia. Nepegah tanah yang tandusnya nya itu ji. Berarti jid penampungan air, berarti awatai ujian yang cukup lebat tergenang air bak tanahnya. Fanafa Allah, kemudian le Allah Ta'ala bak tanah yang tergenang air bunuh nyo beri manfaat untuk manusia. Toh karena bunuh karena tanah yang lagian, itulah lagi contoh umpama kita mon, maka bedah urang ya cok ia bakmon, mano bakmon, jeb ia cok ia untuk tagun bakmon dan lain segala macam, berarti tanah yang dapat menampung air, berarti ianya jid kepada manfaat. Kemudian begitu juga cok ianya derus kepada binatang, jok kepada binatang, ataupun siram bak kaya. Ya, ka wadarau menancit kamu turut. Tak pula tanaman pelai untuk ia, maka tak cok ia bak tanah yang bunuh itu ujian yang cukup lebat yang tanahnya itampung ia. Dalam arti kata nyo juga mentengna manfaat
Betul nak manfaat. Ka. Kemudian na tanah bahagian yang kelih, yang mana tanahnya gepenan dengan tanah qi'an. Itulah tanah yang licin. Tanah yang luar tunggu. Kiban tanah yang luar. La tumsiku ma'an. Tanahnya berarti haitun ia kerana licin benar. Kan? Wala tumbitu kalaan. Dan juga tidak dapat menumbuhkan tumbuhan. Haitem lob ia dalam tanahnya. Dan juga haitun ia. Kiban ti ile ia. Maka menandrat hana tinggal inan ia. Dan juga tanahnya tidak dapat menyerap air. Maka lagainya ke perumpamaan orang yang lebih faham oleh Allah di dalam agama dan juga mendapatkan manfaat atau yang diputul oleh Allah bak Nabi Muhammad, itulah ilmu dan petunjuk. Maka orang yang lagainya nya orang yang berilmu, mendapatkan ilmu awat ini purna oleh Nabi. Kemudian oleh Nabi ini purna sahabat berarti ini purna tabi'in sampai terus ulama orangnya. Maka urangnya getanyonya yang tabut maka merumpak ilmu, merumpak manfaat daripada ilmu ataupun petunjuk yang gejok oleh Allah bak Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umat. Kalian kemudian ilmu yang nak bak urunyan wa'allama. Pemana wa'allama? Purna orang yang lain. Purna orang yang lain. Nyo perumpamaan tanah yang mana tanahnya haidungku nyo memberi manfaat kepada orang yang lain ahwate red ujin ati tanahnya. Nampak? Ka. Dan juga atas tanah ilikat menjadi perumpamaan orang yang sama sekali tidak mengangkat kepalanya. Gimana makna sama sekali tidak mengangkat kepalanya? Dia itu tidak mau tahu apa-apa. Hana bangkit semangat batut pi untuk terima petunjuk. Sehingga orangnya petunjuk yang gemel oleh Nabi Muhammad, ilmu yang gemel oleh Nabi Muhammad nyo hai terima membacut pi sama sekali hana. Nyo geumpamakan lagi tanah yang tanah tersebut naqiyan. Naqiyan, qian, licin. Berarti terat ia ileju lagi ada keramit. Ileju hana memberi manfaat tapu. Itulah awak gemel petunjuk oleh Nabi. Awak gemel ilmu oleh Nabi. Ini hana mau tahu, mu tapu dah dengar. Sehingga uringnya jid kepada orang yang bangai, bahkan jid kepada kafir karena hai terima petunjuk yang gemel oleh Nabi. Berarti lebih perumpamaan. Nah tanah yang tanahnya berarti itu hujan itirab ia dalam tanah sehingga tanahnya menjadi subur timah tumbuhan bermanfaat. Nah tanah yang mana tanahnya berarti ditampung ia, kemudian dari tampungan ia tersebut juga memberi manfaat kepada orang lain jid icok ia bak tanahnya nyo man dua boh tanahnya. Itulah manusia yang model meno dua bohnya nyo bermanfaat bagi orang lain dan god. Akan tetapi yang kelih nyo lagi umpama tanah yang licin nyo hana god. Orang yang hana terima petunjuk, orang yang hana terima ilmu yang gemel oleh Nabi. Makanya berjud dia kedua macam model tanah. Getanya manusia berjud kepada dua macam model tanah. Dua macam model tanah. Tanah yang itu ujian israf ia, kemudian ianya dapat menumbuhkan tumbuhan. Tanah yang dapat menumbuhkan tumbuhan, dapat menumbuhkan rumput. Kata apa? Ataupun berjud getanya sebagai tanah yang dapat menampung air. Seperti ilmu yang kena abang getanya, kemudian getanya dapat memberi manfaat kepada orang lain. Bujud yang lagian. Ataupun lagi apa pun. Getanya nak ilmu mentang untuk beramal diri sendiri, mampu untuk tak ajarkan kepada orang lain. Yang lagian perumpamaan berarti yang dipegang oleh Nabi. Berarti sama dengan nyo umum. Pakai wajar. Wajar. Di saat berarti getanya orang yang tak pegah hukum agama Allah. Tak pegah ilmu yang sesuai dengan kitab naurung bengeh. Tak pegah ilmu yang sesuai dengan Al-Quran tadi naurung bengeh. Pakon duk Nabi sendiri ni pegah. Genyan berarti yang memang langsung diutuskan oleh Allah untuk menyampaikan petunjuk dan ilmu. Nanti orang yang sama sekali hana mencunggak ulai pi. Toh malam yarfa' bidzalika rasan mencunggak ulai mubacutan untuk terima petunjuk dan ilmu yang dimai oleh Nabi. Yang dimai oleh Nabi. Maka lagayan
perumpamaan berarti orang yang berilmu dan juga orang yang mengajarkan ilmu. Yang kelebihan. Toh bermanfaat salah satu. Mamunya taplah panjang lebar. Nyocik nak jelaskan nampak. Tengok pegah yadribu lakan nabi. Membagi bagi engkau oleh nabi. Cikalan bab nombor 55. Yadribu lakan nabi sallallahu alaihi wasallam. Gebagi bagi engkau oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan perumpamaan siman qabbalal huda wal ilma wa 'allama ghairih, akan perumpamaan siman yang menerima yaman akan petunjuk dan ilmu, wa 'allama ghairah, dan mengajarkan ia nyaman akan selain nyaman. Wa afada, dan memberi faedah. Mana? Membagi bagi engkau oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan perumpamaan siman yang menerima ia nyaman akan petunjuk dan ilmu, dan mengajarkan ia nyaman akan selain nyaman. Wa afada, dan memberi faedah ia nyaman. Wa istafada, dan menuntut faedah ia nyaman. Fanafa'ahullah, kemudian memberi manfaat akan nyaman oleh Allah. Wa nafa'abih, dan memberi manfaat yang Allah dengan nyaman. Wa kanal masdarul khair, dan ada ia nyaman masdaral khairi, itu tempat terjadi kebaikan, sumber kebaikan. Wa manba'al barakah, dan tempat tumbuh keberkatan. Wasiratuhu zakiyah, dan adalah perjalanan hidup nyaman itu yang suci. Wa wujuduhu rahmah, dan adalah ada nyaman ataupun hidup nyaman itu rahmat. Wa ni'mat, dan nikmat. Wasani, dan bermula yang kedua, lam yakbal huda, itu tidak menerima ia nyaman akan petunjuk. Fakana, maka ada ia nyaman kasakhri, itu sama seperti batu besar, lam yanfa walam yuntafa bih, yang tidak bermanfaat ianya batu besar, walam yuntafa bih, dan tidak dimanfaatkan dengannya. Ya, benar. Jadi mana hai tunggu le nabi ni pegat perumpamaan hadis ilikat adalah perumpamaan urang yang iterimong petunjuk dan iterimong ilmu dan diajarkan berarti ilmu tersebut kepada orang yang lain. Berarti hadis likat nya gepegat perumpamaan le nabi kepada orang yang orangnya iterimong petunjuk yang gemel nabi, iterimong ilmu. Kemudian orangnya diajarkan ilmu yang kana bagi kepada orang lain. Wa afada, dan ilmu yang nak baginya dia itu dapat berfaedah bagi dirinya. Toh, nak ilmu kacarang di beramal di sehingga dipebut perintah Allah. Oleh wastafat, dan dituntut faedah ba ilmu. Ya, dituntut faedah, icok faedah ba ilmu yang nak bagi. Kemudian orang yang laginya le Allah, awate ka bersifat laginya nya orang gebi manfaat oleh Allah. Berarti ilmu yang nak bagi gebi manfaat oleh Allah. Petunjuk yang nak bagi gebi manfaat, bermanfaat kepada dia oleh Allah. Berarti gujuk manfaat ke ji oleh Allah. Dan juga dimanfaatkan dengannya. Berarti ilmu yang kena bagi oleh manfaat kedroi di, kemudian juga dia itu dak menyebarkan manfaat untuk orang lain. Nyan orang yang lagian dia itu menjadi tempat ataupun sumber kebaikan. Di orang yang modelnya adalah sumber kebaikan bagi dirinya dan juga bagi orang yang lain. Makanya letak orang-orang mesti yang hana ketua hukum, yang hana ketua cara ibadah kepada Allah. Nah orang yang model lagi yo, orang yang terima ilmu kemudian ilmu yang kena baginya berarti ajarkan orang lain sehingga ilmunya lebih manfaat Allah kedih dan ku orang yang lain. Maka dia itu menjadi orang yang menjadi sumber kebaikan bagi orang lain. Orang bangai pun atau semayang salah, gejak orang yang gepurno tata cara semayang, sehingga berarti kebaikan bagi dirinya
dan juga kebaikan bagi orang lain. Dan juga orang yang seperti demikian, nyo tempat tumbuhnya keberkatan. Berkat. Nyo berkat gok-gok gara-gara ana urunyan. Makanya orang ahli ilmu dan mengamalkan ilmu dan mengajarkan orang lain secara tidak langsung tidak kemudian ulama ataupun dayah dengan ulama dan dayah dalam suatu daerah, maka dayah dan ulama itu adalah mambaul barakah. Nyo tempat berarti tumbuhnya keberkatan. Munyot berakon kita yang hana merupakan keberkatan tapu-tapu, ahwate kana uringan walaupun tanya batu urang hana tetap merupakan keberkatan. Maka baik sagai bengeh kepada yang namanya orang yang menerima ilmu dan petunjuk dan menyebarkannya. Baik bengeh kita yang kepada ulama. Wasiratuhu zakiyah. Nyan uring yang lagi nyan perjalanan udap suci begah. Pemana suci? Memang kodrat kat nyan ilmu. Ilmu. Maka yang beramal dengan ilmu. Kemudian ilmu yang kena ajarkan kepada orang lain. Jadi dalam udep genyan mulai pun terbelit mata hingga terpet lo mata sampai ke dalam keadaan beriman dengan Allah, mengerjakan perintah Allah, mengikuti berarti Rasulullah, mandum gepubut. Jadi suci urinya. Berarti hana dalam keadaan yang di luar prosedur. Berarti bertauhid dengan Allah. Kemudian amalkan berarti benar syariat. Kemudian ikut mandum berarti pu yang gayul Rasulullah. Berarti di saat kalagayan uringnya berarti perjalanan gaknya suci. Suci. Wa wujuduhu rahmah wa nikmat. Udep gaknya, udep gaknya jud kepada rahmat dan kepada nikmat. Kesal, kedra kajelah, kegap jelah ti. Ya, berarti udep urang yang lagayan menjadi rahmat dan menjadi nikmat bagi dirinya sendiri dan juga bagi orang lain. Dah nikmat kedra. Tanya nak ilmu, nikmat bukan. Nikmat. Getanya nak ilmu kemudian tak ajarkan orang lain, nikmat bukan. Nikmat. Maka terhadap orang yang model lagi nyo gaknya memperoleh rahmat untuk diri droga, menjadi rahmat dan nikmat untuk diri droga dan juga menjadi rahmat dan nikmat bagi orang yang lain. Makanya ulama berarti mentang dalam daerah kita nyan adalah rahmat Allah, nikmat Allah. Yang hanale urunyan berarti kagak cabut nikmat yang raya oleh Allah. Ya, kagak cabut nikmat raya hana patle kita untuk tanyang hukum agama kiban yang betul. Sehingga kita bedohlah terjadikanlah tempat rujukan kita uring yang bangai. Maka di saat uring yang bangai yang terjadikan tempat rujukan, maka jadilah kita dhallun mudillun, orang yang sesat lagi menyesatkan. Makanya lagi kan berarti uring yang model lagi nyo menjadi rahmat bagi orang lain. Uring yang model lagi nyo menjadi nikmat bagi orang lain. Toh orang yang punya ilmu dia itu mengamalkan dan juga mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Kemudian perumpamaan yang kedua, itulah bunuh tanah yang licin, kan tanah yang memang hai trimau iya, kan dan dapat menumbuhkan tumbuhan, nyo umpamakan urang yang hana terima petunjuk. Urang yang hana terima petunjuk. Maka urang yang hana terima petunjuk dan ilmunya umpamakan sama lagi bateraya. Sama lagi bateraya. Kiba bateraya? Bateraya mesti contoh. Bateraya hidup bak tengah-tengah lapangan bola macam. Beraya batai. Batainya la yang fa. Dia itu tidak bermanfaat untuk dirinya sendiri. Kupu bateraya, kupu badaraya hana manfaat putih dua gainan. Dan juga lam yuntafa bih. Tidak diberikan manfaat dengan yang lain. Kelain juga hana memberi manfaat. Bahkan dia itu menjadi pengganggu. Nama apa? Makanya baik kepada yang model lagi yo. Pegah bak urang mesti kita yo. Dia pegah. Kita nyonya udep lalunya baik kepada batai yang raya, yang batainya hana memberi manfaat ke droi, ke gak pita manfaat. Yang na menjadi penghalang bagi orang lain. Ya, benar. Baik kepada batai. Contoh mesti contoh. Awak tena kita inan. Tempat kabeh buk tayo. Hai tempat duk yang jatah gop kata duk tayo inan. Kongkai leh. Kemudian awak taduk tayo inan kan menjadi rahmat bagi orang tapi laknat ke orang lain. Bermasalah gara-gara taduk tayo. Gara-gara taduk tayo inan nyokan memberi manfaat orang lain tapi mutamah
mutamah susah orang lain. Mutamah celaka orang lain gara-gara katanya. Maka bejut kepada orang yang lagi yang. Maka sebagaimana hadis ilikut, berarti naga pegah ilikut, berarti keutamaan ilmu dan hikmah. Tafaqahu qabla an tusawwadu. Minta ilmu ile segahlam getanya menjadi seorang pemimpin. Ya, kenal iwa. Kenal lami iwa. Tafaqahu qabla an tusawwadu. Murno ilmu ile bicara ile getanya segahlam getanya menjadi orang panutan. Menjadi orang panutan ataupun diangkat menjadi seorang pemimpin. Supaya apa kon? Bejir getanya lagi bate yang raya. Dua getanya hinan bati kacok le bati jatah gop. Kemudian dua getanya hinan juga hana memberi manfaat kepada orang lain, bahkan sebaliknya. Yang laginya perumpamaan Nabi dalam hadis yang kagak pegah dikit. Kaya kan? Mana orang tayang masa? Pakai manungku gak umpama ngaujian pun ngan ilmu ngan petunjuknya umpamakan lagi ujian le Nabi pakai gepegah. Qila dikatakan orang innama ikhtara sallallahu alaihi wasallam, hanya saja dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ujian liu'adzina, supaya bahwa memberitahu ianya Nabi bi'ittiraril khalqi ilahi, dengan sangat membutuhkan makhluk ataupun manusia ilahi kepadanya hujan. Ataupun menyatapu kedih kepada mafhum kepadanya ilmu dan petunjuk. Jadi pakan oleh Nabi dalam hadis ilmu dengan petunjuknya geumpamakan lagi ujian yang lebat yang eret bat tanah. Pakan menan geumpamakan, pakan gak pilih perumpamaan oleh Nabi ngaujian. Ilmunya gak umpama oleh Nabi ngaujian. Menang supaya ngat diberita yang bahwasanya hujan, air semua manusia butuh semua manusia butuh air. Air ini adalah merupakan suatu makanan pokok, cukup penting dalam kehidupan kita. Berarti begitu juga ilmu dan petunjuk cukup penting berarti bagi kehidupan kita. Makanya oleh Nabi umpamakan ilmu dan petunjuknya lagi ujian. Berarti ilmu dengan petunjuk umpama lagi ujian. Manusia ataupun makhluk yang terima ilmu dengan petunjuk umpamakan lagi tanah yang leboh macam model tanah. Nah, mufhum kira-kira? Mufhum. Yang ta'ala, pun ta'ala juga. Kiban, Qala ta'ala. Yang kita lun ta'ala juga. Wa huwa alladhi. Hanawa. Nafai Quran ni surat pun ada kalan. Berarti berkata oleh Allah Ta'ala wa huwallazi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah. Dan bermula dianya Allah itu allazi yang menurunkan ianya Allah akan hujan min ba'di ma qanatu, daripada sesudah putus asalah mereka itu, wa yanshuru rahmatahu, dan yang menyebarkan ianya Allah akan rahmatnya Allah. Benar. Jadi sebagaimana berarti Allah Ta'ala dalam Al-Quran mengenai tentang geumpamakan le Nabi ilmunya lagi ujian, supaya berarti ngaibita yang bahwasanya sebagaimana ujian sangat dibutuhkan oleh manusia, air itu sangat dibutuhkan oleh manusia, begitu juga dengan ilmu, karena memang dipegang oleh Allah. Allah adalah yang menurunkan hujan sesudah mereka itu putus asa, wa yanshuru rahmatah, dan menyebarkan ianya Allah akan rahmatnya Allah. Berarti yunazzilul, berarti awak teka putus asa keputusan ujian oleh Allah. Berarti ujian ini sangat butuh kepada manusia. Awak teh urang kata yang kemarau segala macam keputus asa keputusan ujian oleh Allah. Bukan umpamakan menang. Podum kah? Awal mentang.
Waqad kana nazu qablal maf'as, dan sungguh adalah manusia qablal maf'as, qablal mab'as, sebelum bahawa sebelum dibangkitkan Nabi. Maknanya sebelum Nabi diangkat menjadi rasul. Oh, manyo lagak ayo. Ya nyo lagak ayo. Ya. Waqad kana nas, dan sungguh adalah manusia sebelum mab'as, sebelum Nabi diangkat menjadi rasul. Qad imtahanu, itu sungguh. Qad tuhinu, sungguh dicoba akan mereka itu. Benar. Dengan apa coba? Bimautil qalbi, dengan mati hati. Dengan mati hati. Wa nudhubil ilmi, dan dengan kering ilmu. To ilmu. Hatta asabahumullah, sehingga menimpa akan mereka itu manusia oleh Allah birahmah, dengan rahmat min indihi, daripada sisinya Allah. Nya. Hai tungku. Sebelum Nabi nak angkat menjadi rasul, manusianya dicoba oleh Allah. Sebelum Nabi nak angkat menjadi rasul, manusianya dicoba oleh Allah. Nganpu dicoba oleh Allah manusia bawa tayan dengan mati hati. Ate ka mati, hai tunggu. Ate ka mati hati. Hanale menyawang hati. Kakreh, kasal kalbu, keras hati. Keras hati. Maksudnya keras hati. Wa idza kasal kalbu, apabila telah keraslah hati, la tamfa'ul mau'idah, tidak memberi manfaat akannya hati oleh nasihat. Maka dicoba berarti orang manusia bahawa tenyan segala Nabi nak angkat menjadi rasul dengan dua buah cobaan. Dua buah cobaan, mati hati dan kering ilmu. Mana kering ilmu tu berarti ilmu hanale bahawa tenyan. Kosong. Kebangai mendurung, tinggi mendurung bahawa tenyan. Sehingga oleh Allah Ta'ala ditimpalah manusia bahawa tenyan dengan rahmat daripada sisi Allah. Toh, dibangkitkan Nabi nak angkat menjadi rasul untuk menghidupkan kembali hati yang sudah mati dan untuk mengalirkan lagi ilmu yang mana dulunya ilmu itu sudah kering, sehingga ilmu itu mengalir kembali dan juga hati hidup kembali. Ya, kailah. Ka. Nya. Yang pulau. Inama. Ya, oke. Du. Boleh pun nak berau ke ya. Wa innama dzuribal mathalu, hanya saja dibagikan akan perumpamaan. Makna darbonyo kan bagi makna dipilihkan pijit bermakna. Ataupun ngok lebih bagaimana pun dipilihkan. Hanya saja dipilihkan akan perumpamaan dengan pu kepilih bila raisi dengan hujan. Bahkan kepilih perumpamaan ilmu buna ngaujen lil musyabbahatil lati, karena keserupaan allati bainahu wa bainal ilmi, yang ada ianya serupa di antaranya hujan dan di antara ilmu. Berarti le Nabi umpamakan ilmu ngam tunjuk lagi hujan buna. Mapakannya pilih oleh Nabi untuk menjadikan perumpamaan karena wajah serupa antara ujian dan ilmu. Kiban wajah serupa? Fa innal ghaisa yuhyil baladal maita. Karena bahawa sungguh hujan itu menghidupkan ianya hujan baladal maita akan balad yang mati. Akan nanggro yang mati. Al-ilma, bahawa sesungguh ilmu yuhyil qalba maita, itu menghidupkan ianya ilmu akan hati yang mati. Kalian ujian dipu udep tanah yang kan mati. Tabuh nanggro yang kan mati pun mana kan mati no kan mati nanyawong tandus tumbuhan hana le udep binatang bati hana le ngaji sehingga habis mati cit. Gedayo mati di kadang-kadang. Kayo kan? Makanya hujan bisa menghidupkan satu balad yang sudah mati. Ilmu
juga bisa menghidupkan hati yang sudah mati. Maka karena nawajah persamaan antara ujian dan ilmu, sehingga le Nabi ni pilih perumpamaan ilmunya lagi ujian. Berarti air dapat menghidupkan tanah yang sudah mati ataupun negeri yang sudah mati. Ilmu menghidupkan hati yang sudah mati. Membedah bertanya orangnya. Udep di dalam kalangan orang berilmu. Udep dalam kalangan para ulama. Udep dalam kalangan dayah. Rumah menanta buka pintu langsung de dayah aju. Langsung de dayah. De rumah. De rumah. Tapi ate mati. Leh mate backing lang kata. Kiban makna ate leh mate backing keun lam kurung dayah, keun lam ke ulama. Nyan berarti bersiap-siap. Pu bersiap-siap. Begah di Nabi. Nyan lagi tanah yang licin. Sama dengan tanah hanan akui oleh Nabi sebagai umat Nabi yang menerima petunjuk. Menyohanan aku oleh Nabi lagi yang katanya orang sajan awak je. Sajan awak je. Toh awak je walil kafirina azabun alim, kembali kepada atabuna milik bagi orang kafir azab yang cukup pedih. Toh neraka. Siap-siap. Ya. Nyan lagi nyan numpamakan le Nabi ilmunya sama lagi ujian. Pebadum kah? Awai mentang. Qala An-Nawawi telah berkata oleh Imam Nawawi, komentar Imam Nawawi tentang hadisnya. Telah berkata oleh Imam Nawawi, makna hadza tamsil, bermula makna ini perumpamaan. Hai, tapi kok cocok tak leg dah yo? Malam merosa balik Ngoyo kan? Malam merosa balik masalahnya kan? Mengmunyo kala tabut laginya hadis kajelas matan syarah tabaca hana ti lemi ate han tak pegah le. Kayo kan? Makna hadza tamsil, bermula makna ini perumpamaan annal arza salah satu anwa'in, bahawa sesungguh tanah itu 3 bagian. Bahawa sungguh tanah itu 3 bagian. Fakadzalikan nasu, maka sedemikian manusia. Maka seperti demikian itu manusia. Ya ingat. Nikul le Imam Nawawi, nyan geumpama le Nabi lagi nyan adalah tanah leboh bagian. Toh na tanah yang yang gembur, na tanah berarti yang tandus, na tanah yang begitu juga manusia. Manusia itu juga 3 macam model. Kalian tanah leboh macam model, manusia juga na leboh macam model. Fanaul awalu, maka bermula bahagian yang pertama minal ardi, daripada tanah. Toh bahagian yang pertama daripada tanah, yantafi'u bil matri, memberi manfaat ianya tanah. Memberi manfaat ianya tanah dengan hujan. Fayahya, maka menghidupkan. Maka hidup ianya tanah. Ba'da angkana maitan, sesudah bawa ada ianya tanah itu mati. Wayan butul kalaa, dan menumbuhkan ianya tanah akan tumbuhan. Fayan tafi'u bihin nas, maka memberi manfaat dengannya tanah oleh manusia. Mendapat manfaat dengannya tanah oleh manusia, wad dawab dan binatang. Nyan. Lanjut julam. Wanaul awalu, dan bermula pembahagian yang pertama minan nas, daripada manusia. Yablighul huda wal ilma. Yablighul huda wal ilmu. Itu sampai akannya manusia oleh petunjuk dan oleh ilmu. Fayahfidhuhu, kemudian menjaga ianya manusia akannya petunjuk dan ilmu. Wa yahya qalbuhu, dan hiduplah hatinya manusia.
wa ya'malu bihi, dan beramal ia manusia dengannya ilmu, wa yu'allimuhu ghairahu, dan mengajarkan ianya manusia akannya ilmu akan selainnya manusia. Fayantafi'u, maka memberi manfaat ianya manusia, wa yunfa'u, dan dimanfaatkan akan ianya manusia. Dia kesimpulan dia pegah le Imam Nawawi nyan perumpamaan ilikat bumonyo leheboh macam model lagi yang tip manusia. Berarti manusia nak leheboh macam model. To leheboh macam model. Yang pertama le bumo le buno. Model bumo ataupun tanah yang pertama, model tanah yang pertama adalah tanah yang itu ujin bak tanahnya nyo ujinnya dapat memberi manfaat. Berarti iterima manfaat ujin. Hotel itu ujin na manfaat bak tanahnya. Toh na manfaat bak tanahnya, maka tanahnya menjadi udip kembali sesudah dia itu mati. Pun mati tanahnya katoh, tak pula bak kaya hai timah, awate itu ujin erat ujin, maka ujin tersebut memberi manfaat kepada tanahnya, dari pun mati kau dek kembali bisa menumbuhkan tumbuhan. Maka awate kalagian memberi manfaat kepada manusia dan kepada binatang. Nyo bukan tumbuhan memberi manfaat kepada manusia dan juga kepada binatang. Berarti God pohana tanahnya. God erat ujin kepada tanah yang lagian, yang tanahnya God itrimang ujin. Tema manusia toh, manusia yang model tanah lagian. Nyo umpama manusia yang mana manusianya berarti truk putunyo dan manusianya truk ilmu, kemudian ilmu dan putunyoknya gejaga, gepelihara, geterima, sehingga udiplah kembali ate yang kamate, dan gaknya beramal dengan ilmu dan geajarkan orang lain dengan ilmu yang nabagaknya, sehingga ilmu itu bermanfaat untuk diri orangnya dan juga berarti orangnya dimanfaatkan oleh orang yang lain dengan sebab ilmu yang ada padanya. Maka laginya perumpamaan ji. Nampak? Kajilah hadir likat. Yang berarti tanah yang pertama. Anna usani, bermula pembahagian yang kedua minal ardi daripada tanah, mala yaqbalul intifa' fi nafsiha, itu barang yang tidak menerima manfaat pada dirinya barang, lakin fiha faedah, akan tetapi sabit padanya barang itu faedah. Nanti bet tua barang bunuh tanah ya. Tanah yang tidak menerima manfaat pada dirinya tanah, akan tetapi sabit padanya tanah itu faedah. Toh faedah wahia, dan dianya faedah imsakul ma'i li ghairiha, itu menahan air kupu itu li ghairiha, bagi selainnya tanah. Fayantafi'u bihin nas, kemudian mendapatkan manfaat dengannya air oleh manusia, wad dawab, dan oleh binatang. Wa kadzalika na'usani minan nas, dan seperti demikian itu pembahagian yang kedua daripada manusia, lahum qulubun hafizah, yang sabit mereka itu manusia itu hati yang memelihara, lakin akan tetapi laisat lahum adhanu saqibah, akan tetapi tiadalah bagi mereka itu zihin yang saqibah, saqibahnya lubang, zihin yang tembus, yang melubang, yang melubang. Wala rusukha lahum, dan tidak jenis rasih ataupun mendalami bagi mereka itu fil ilmi, pada ilmi. Yastambituna bihi, yang mengeluarkan oleh mereka itu bihi dengannya ilmu, ahkam akan segala hukum-hukum, wal ma'ani, dan akan segala makna-makna. Walaysa indahum ijtihad, dan tiadalah di sisi mereka itu ijtihad fil amali bihi, pada beramal dengannya, pada beramal dengannya. Pada beramal dengannya ijtihad. Fahum, maka bermula mereka itu yang memelihara oleh mereka itu akannya ilmu, hatta yaji'a ahlal ilmi lin nafi, sehingga datanglah ahli ilmu lin nafi, bagi manfaat, wal intifa', dan bagi memberi manfaat. Nyo lain dah ke?
Fata'khudhu, maka mengambil ianya ahli ilmu daripada mereka itu. Fatan tafi'u bihi, maka mendapatkan manfaat oleh mereka itu bihi dengannya ilmu. Fahaulai, maka bermula mereka itu nafa'u, itu yang mendapatkan manfaat oleh mereka itu bima balaghahum, dengan barang yang sampai ianya barang akan mereka itu. Perumpamaan tanah yang kedua, hai tungku, adalah tanah yang hana bermanfaat kedra lagi. Akan tetapi walaupun hana bermanfaat kedra, nama faedah untuk yang lain. Nama apa? Hai, tanah kedua. Tanah kedua, tanah yang tandus. Tandus. Tanah kerah. Yang mana bat tanah kerah yang awak tera ujian mungkin iya. Betul? Mungkin iya. Maka aku pegah. Yang tanah yang lagainya, yang tanah hana bermanfaat kedra lagi. Hana bermanfaat kedra. Akan tetapi dia itu ada manfaat kepada yang lain. Toh. Tanah lagi yang manfaat kepada orang yang lain. Itulah tanah yang itu ia bagi orang yang lain. Maka budah orang lain ya cok ia pada tanah yang. Cok manfaat pada tanah yang. Nampak? Cok manfaat pada tanah yang. Binatang ya je ia pada tanah yang. Maka memberi manfaat. Man orang yang lagi tanah lagi yang toh. Geberata manusia yang seperti demikian adalah orang yang punya hati yang memelihara ilmu. Nampak? Orang yang punya hati yang dia itu dapat menampung ilmu. Berarti awate berarti genyan tro ilmu baganyan secontoh gebut, maka ilmunya gukubah dalam arti kan. Nah ilmunya dalam arti kan. Akan tetapi ilmu yang ada pada dia itu hanya tro kepada hati yang paling dalam. Ilmena menan berarti tro ilmu baganyan gebut, nah ilmu tertampung ilmu baganyan. Kailah tertampung ilmu bagainya. Tetapi ilmu yang na bagainya hana truk kepada dalam hati sanubari yang paling dalam. Hantruk ke dia dalam. Hantruk ke dia udah dalam. Dan juga uringan hana mendalami dalam ilmu. Kiba hana mendalami dalam ilmu. Yang sehingga dengan ilmu yang na bagainya gebutibir hukum, ijtihad hukum hana. Hana truk dikatanya dengan. Berarti ilmu yang diserap bagainya gukubah ju sajan ehnan mentang. Ehnan mentang bermanfaat ke orang. Makanya orang yang lagi yang berarti nyo berarti ijtihad urungan nyo hana beramal. Dia adalah di sisi mereka itu ijtihad pada beramal dengannya. Berarti hana ijtihad ngorinya. Hana gak keluarkan hukum hana. Berarti sekedar berarti ilmu yang kana untuk ra mentang. Maki bantit orang yang laginya adalah orang yang ilmu yang kana bagian gekubah berarti batabo tempat sajan sabe gekubah sehingga berarti tro uring yang lain ya cok ilmu bagian. Uring yang lain ya cok ilmu bagian untuk manfaat dan untuk mengambil manfaat. Maka bak watenyan uring lain icok manfaat bak ilmu bagian. Sama dengan urangnya adalah orang yang memberi manfaat dengan barang yang katuk kepada yang toh ilmu. Nama pom kira-kira? Kiban pom. Genyan sidra orang yang berilmu. Karena ilmu bagian. Tapi ilmu genyan nyo tersam. Tersam. Pajancit genyan baru bermanfaat. Berarti yang genyan kedua kementai ilmu. Sehingga berarti ilmu genyan nyo muncul. Anggota trok orang yang lain untuk yacok ilmu bagian. Maka budah orang yang lainnya gecok ilmu bagian sehingga bermanfaatlah orang yang lain dengan ilmu yang bagian. Berarti sama dengan orang ini adalah orang yang bermanfaat dengan pu yang katuk bagian toh ilmu. Akan tetapi nyo hanya bermanfaat untuk orang yang lain di saat orang yang lainnya yacok bagian. Nama pun layaknya seperti tanah yang menampung air hujan, maka bermanfaat air hujan itu di ketika datang manusia mengambil air itu, di ketika datang binatang untuk mengambil air itu. Nampak? Begitu juga orang manusia model kedua yang mana ilmu yang nak bagian tutham. Badra katakai, gufatwa hukum berarti ijtihad hukum baru hana sehingga baru berarti bermanfaat genyan toh. Gejak orang lain ya cok ilmu bagenya. Nyan perumpamaan tanah yang kedua sama lagi manusia dalam menerima ilmu. Panjang tak ko?
Pada buah kah? Sabota. Wasalisu dan bermula tanah yang ketiga daripada tanah, dianya as-sabakh, tanah yang licin alati la tambitu, yang tidak dapat menumbuhkan. Faya, maka bermula dianya tanah la tamtafi', itu tidak bermanfaat ianya tanah bil ma'i, dengan air. Wala tumasikuhu, dan tidak menahan ianya tanah akannya air, lian tafi'a bihi ghairuha, supaya mengambil manfaat dengannya air oleh selainnya tanah. Fakadzalika, maka seperti demikian itu yang ketiga daripada golongan manusia. Laisa lahum qulubun hafizah, yang tiadalah bagi mereka itu manusia itu hati yang menerima ataupun menjaga ilmu. Wala afham wa'iyah, dan hana mupom tapu-tapu. Wa'iyahnya hana mupom masalah tapu kan. No perma tepai itu. Menyo dalam hadis buno berarti lam yarfa bidzalika ra'san. Hai tungku tenop no permen sepai hana permen tapu. Ya kan? Ya. Jadi urangnya hana ate yang menerima ilmu, dan juga hana mupom persoalan tapu-tapu. Fa iza sami'u ilma, apabila mendengar oleh mereka itu akan ilmu, la yantafi'u, hana memberi manfaat mereka itu. Berarti ilmu yang dengarnya hana manfaat, bergerak tak manfaat je. Wala yahfadunahu, dan tidak memelihara oleh mereka itu akannya ilmu linaf'i ghairihim, untuk manfaat bagi orang lain. Jadi tanah yang kelain itu tanah yang licin, yang hana dapat menumbuhkan tumbuhan. Maka tanah yang licin yang awak teruk ujian nungku nyan ia hana bermanfaat ke tanahnya. Dan juga hana itun ia tanahnya. Sehingga dia cak manfaat oleh orang lain. Berarti siapa hana ni? Kedrai hana manfaat ke gak bitan. Kok sulit tanah lagi orang. Kedrai tan manfaat ke gak bitan. Begitu juga dengan golongan manusia yang ketiga dalam menerima ilmu. Sawa. Manusia yang dia itu tidak punya hati untuk menerima ilmu. Otak dah pegah ilmu, dah pegah nasihat, idengo tagai, idengo, latih dan teruk. Menyokun bahasa orangnya, dah pegah bati idengo ada gelenyung ni, tibi ada gelenyung. Nyan bati laisa lahum qulubun hafizah. Wala afhama wa'iyah, dan tapu dah dipui tinggi. Mutapu dah mufaham. Dan tidak jenis paham kepahaman persoalan, mutapu dah mufaham. Mabila dengar ilmu akiban. Faiza sami'u ilma, apabila dengar je ilmu, mesti nak urung pegah, urung dakwah, urung ceramah, urung semua buatnya kiban. La yantafi'una, tidak mendapatkan manfaat oleh mereka itu. Berkerai tak manfaat. Mangkugap wala yahfadunahu, dan tidak menjaga oleh mereka itu akannya ilmu untuk manfaat kepada orang lain. Kuring yang lain juga hana. Kudroi hana manfaat, kuring lain juga hana manfaat. Nyo urang nyo itamong punya dalam hadiah lain tu Rabi'an yang keput Hamajon Hamajen nyo urang Hamajon